Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurea Zerlina Zulkarnain dengan nomor induk mahasiswa 230810201071. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang bagaimana cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, setiap harinya tentu kita dihadapi dengan permasalahan yang kompleks, sehingga membuat kita kesulitan untuk menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penyelesaian masalah, tentunya kita perlu mengambil suatu keputusan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari teman-teman saya. Sebelum penjelasan, biarkan teman-teman saya memperkenalkan diri mereka masing-masing. Sebelum kita mempelajari mengenai materi pengambilan keputusan lebih dalam, kita perlu mengenal apa itu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental ataupun kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi atau tindakan dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang berguna menyelesaikan masalah. Banyak orang menyangka bahwa membuat pilihan adalah bagian yang besar dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak. Membuat pilihan hanyalah satu bagian saja. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang manajer atau pimpinan. Berikut merupakan menurut para ahli mengenai apa itu pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut G.R. Terry, yaitu decision making can be defined as selection of particular behavioral alternative from two more alternative which exist. Artinya, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian menurut DRS Haji Malayu SPH Sibuan, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Setelah kita mengenal apa itu pengambilan keputusan, kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada mengidentifikasi setiap masalah. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mengetahui secara gamblang masalah yang terjadi untuk selanjutnya menentukan penyesuaiannya. Untuk mengetahui informasi terkait suatu masalah, kita bisa melakukan penelitian baik dari segi primer maupun sekunder. Terus yang kedua, merancang penyelesaian. Setelah mengetahui informasi terkait masalah yang terjadi, selanjutnya kita mulai merancang berbagai cara menyelesaikannya. Dalam setiap masalah pasti banyak celah untuk menyelesaikannya. Begitu juga resikonya. Jadi kita harus merancang banyak cara untuk selanjutnya memilah dari resiko-resiko dan masalah tersebut. Yang ketiga, menimbang semua faktor dari setiap cara, pasti ada faktor yang harus dilalui dan dipengaruhi. Manajemen resiko bertugas untuk menghitung kelebihan dan kekurangan setiap faktor tersebut. Kemudian yang keempat, melaksanakan pengambilan keputusan. Setelah menimbang semua faktor dan menentukan pilihan, tahap selanjutnya yaitu melaksanakan keputusan dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, mengevaluasi keputusan. Tugas ini meliputi meninjau pencapaian dari keputusan yang diambil, juga dapat meningkatkan keputusan untuk pengambilan keputusan di masa depan dengan menerima masukan dari anggota perusahaan lainnya. Itu merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah cara pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosyid Sarul Ramadan dengan NIM 2308 10 20 11 49. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Jadi materi yang pertama adalah jenis pengambilan keputusan. Jadi jenis pengambilan keputusan ini ada dua jenis. Yang pertama keputusan terprogram dan yang kedua adalah keputusan tidak terprogram.
Keputusan terprogram adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang. Dan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil secara sesekali, bukan secara rutin. Untuk contoh dari keputusan terprogram adalah keputusan yang direncanakan, misalnya jika keputusan terhadap menetapkan harga produk. Dan contoh keputusan tidak terprogram adalah misalnya keputusan menyangkut masalah baru yang belum pernah dialami oleh perusahaan sebelumnya. Oke, untuk materi kedua ada jenis masalah. Jadi jenis masalah ini dibagi menjadi 3, yaitu masalah terstruktur, dan yang kedua masalah tidak terstruktur, dan yang ketiga adalah masalah menghadapi krisis. Masalah terstruktur adalah masalah yang jelas dan dilengkapi oleh berbagai informasi yang dapat dipergunakan untuk penyelesaiannya. Dan yang masalah tidak terstruktur adalah masalah yang cukup membingungkan dengan keterbatasan informasi yang tersedia pada situasi baru yang tidak terduga. Dan yang ketiga adalah masalah menghadapi krisis. Masalah ini adalah permasalahan tak terduga yang bisa membahayakan eksistensi perusahaan apabila tidak diatasi secara cepat dan tepat. Untuk solusi dan pemecah masalah ini ada 3 solusi. Yang pertama adalah harus memilih keputusan dengan hati-hati dan mempertimbangkan resiko-resiko baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua adalah keputusan yang diambil sesuai harapan berbagai pihak sehingga dipertanggungjawabkan oleh keterlibatan pihak-pihak tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan pilihan yang tegas dan dipahami oleh semua pihak. Perkenalkan, nama saya Sri Istiqomah, NIM 230810201083. Kondisi pengambilan keputusan. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi dari keputusan yang akan diambil. Setelah memecahkan permasalahan, proses selanjutnya yaitu mengambil keputusan. Dari hasil pemecahan masalah yang terjadi, pastinya manajer akan memperoleh beberapa keputusan yang nantinya akan didiskusikan dan dilaksanakan bersama. Beberapa kondisi keputusan yaitu yang pertama, kondisi kepastian. Dalam kondisi ini, manajer menemukan keputusan yang sasarannya jelas serta informasi yang diperoleh lengkap. Informasi-informasi ini mengenai operasional, biaya, dan batasan sumber daya dari setiap tindakan serta hasil yang akan diperoleh nantinya. Yang kedua yaitu kondisi resiko. Kondisi keputusan ini terjadi apabila informasi yang didapat tidak mencukupi dan konsekuensi dari alternatif ini pun tidak jelas hasilnya. Presentasi kegagalan atau keberhasilan dapat dilakukan dengan menganalisis statistika ukuran risiko. Kondisi yang ketiga yaitu kondisi ketidakpastian. Kondisi ini terjadi ketika manajer mengetahui sasaran yang akan diambil, akan tetapi informasi yang diperoleh tidak pasti. Biasanya keputusan ini diambil atas dasar firasat atau hipotesis logis. Kondisi yang keempat yaitu kondisi ambiguitas. Situasi keputusan yang ambigu adalah situasi yang paling sulit. Informasi maupun sasaran tidak teridentifikasi secara jelas, sehingga alternatif ini sulit untuk dikembangkan dan hasilnya pun tidak jelas. Perubahan dan rencana untuk keberhasilan di masa depan. Rencana tidak selalu sesuai dengan perkiraan, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan rencana atau keputusan. Dalam proses perubahan ini akan terjadi kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena sanggahan atau perpecahan antara karyawan dan manajer. Semakin lama perpecahan terjadi, semakin besar kerugian yang ditanggung. Maka dari itu diperlukan seorang manajer yang mampu mendorong dan meyakinkan karyawannya dengan tegas dan jelas. Tahapan yang terjadi ketika mengalami perubahan. Yang pertama yaitu penolakan. Hal ini umum ketika terjadi perubahan, karena karyawan menyanggah adanya kegagalan dalam pekerjaan mereka. Di tahap ini, manajer harus memahamkan pada karyawannya tentang jenis kegagalan, faktor, serta risikonya. Yang kedua yaitu tahap resistensi.
Tahap ini sangat penting karena di tahap ini perusahaan sedang tidak seimbang. Ini terjadi karena karyawan tetap bekerja sebagaimana keputusan awal, atau bisa dikatakan mereka tidak percaya pada kegagalan yang terjadi. Yang ketiga yaitu tahap eksplorasi. Di tahap ini para karyawan menemukan beberapa kegagalan, sehingga mereka mulai mempercayai analisis-analisis dari manajer tentang kegagalan rencana awal. Di tahap ini, manajer harus meyakinkan keberhasilan dari perubahan keputusan. Yang keempat yaitu tahap penerimaan. Karyawan dan manajer mulai bekerja sama menjalankan keputusan yang didiskusikan dan mendongkrak kegagalan ke rencana sebelumnya. Di tahap ini, pemikiran dan nilai dan berkembang, sehingga meningkatkan produktivitas moral dan meningkatkan komitmen kerja. Di tahap ini juga hubungan antara karyawan dan manajer semakin erat. Apa sih yang harus dilakukan ketika menghadapi keputusan yang ambigu? Penyebab keputusan ambigu atau tidak pasti dapat muncul dari kurangnya informasi, tujuan yang tidak jelas, serta hasil yang tidak dapat diprediksi. Untuk mengurangi faktor penyebab keputusan ambigu dengan cara mengidentifikasi setiap faktor lebih dalam lagi, dengan melakukan riset atau konsultasi pada orang lain baik eksternal maupun internal perusahaan. Dengan mengetahui lebih jelas informasi terkait masalah dan keputusan yang akan diambil, manajer dapat menilai seberapa besar kendali yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian. Bagaimana tips agar mendapat keputusan yang mantap? Yang pertama yaitu buatlah keputusan ketika fokus. Yang kedua, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu terbuka pada semua kemungkinan, baik positif maupun negatif. Yang keempat yaitu konsultasi pada orang lain. Dan yang kelima, melakukan evaluasi setelah melakukan keputusan. Itu merupakan penjelasan mengenai pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dari kelompok kami. Kita dapat simpulkan dalam mengambil keputusan kita tidak boleh asal memilih satu alternatif dan memutuskannya dengan cuma-cuma. Dan kemudian dalam setiap keputusan juga terkadang memiliki kesalahan yang mana keputusan tersebut bisa diubah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Saya Aurea Zelina, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.